kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh ku bangga Bapa, ku kenal seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, segala pengorbananmu. Hari ini
dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila ditanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku balas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Di dalam Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Lagi Kapernaum, bersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datang 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tiang tempat orang lumpuh itu terbaring. Sama-sama kita 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, katakanlah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih atas kerjasama kita semua. Apa yang dinyatakan dari firman Tuhan kita pada malam ini, yaitu di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, dikatakan di sini bahwa di waktu Yesus lewat di Kapernaum, bersiarlah kabar itu bahwa Yesus berada di sana. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang sakit ini, mereka datang berkerumun di rumah itu. Dan mereka, apa tujuan mereka datang ke tempat itu, ke rumah itu? Mereka ingin meminta kesembuhan daripada
Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini tidak juga ketinggalan orang yang lumpuh ini. Nah, kita tahu bahwa orang lumpuh itu dia tidak boleh berjalan. Tetapi orang lumpuh ini walaupun dia tidak dapat berjalan, dia digotong oleh 4 orang ini. Maksudnya diangkat oleh 4 orang ini, yang orang lumpuh ini. Dan ketika mereka sampai di tempat itu, mereka melihat begitu ramainya orang. Apa yang mereka buat? Mereka buka atap itu rumah dan mereka kasih turun itu orang lumpuh. Tempat si Yesus. Nah, oleh sebab itu ini adalah iman orang lumpuh ini dan juga iman 4 orang ini. Kenapa mereka harus punya beban? Kenapa mereka harus punya tanggung jawab untuk orang lumpuh itu? Kalau kita disuruh kamu angkat itu orang yang tidak lapabos itu, kamu mau kan? Pedulilah dari situ dia. Siapa suruh juga dia. Mungkin itu pikiran kita secara manusia, tetapi tidak dengan 4 orang ini. Mereka punya tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu apa yang dikatakan firman Tuhan di situ dalam ayat yang kelima ini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena dia tidak boleh berjalan, tetapi dia punya iman untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia ingin benar-benar melihat kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan dia. Jadi demikian juga kita, walaupun kita punya tubuh yang lengkap, tetapi mungkin rohani kita itu lumpuh. Saya cakap begitulah ya, supaya kamu tahu. Mungkin kita ini punya tubuh yang sehat, kita boleh bekerja, kita boleh semua yang kita boleh buat. Tetapi iman kita lumpuh. Bagaimana kita harus merawatinya? Kita harus datang kepada Tuhan, kan? Karena perkara itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita memiliki sakit di dalam tubuh kita, kan? Sehingga kita tidak boleh berjalan. Tetapi kalau kita punya iman, kita meminta kesembuhan daripada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita? Dia memberi peluang dan kesembuhan kepada kita. Betulkah? Kalau tidak betul, mungkin saya tidak akan berdiri di sini bersama-sama dengan kamu. Mungkin saya berada di rumah saja. Sebab saya juga tidak boleh berjalan. Kalau saya berjalan kaki saya sakit, pegangan kaki saya lemas. Tapi saya bersyukur karena doa kita semua, saya menjadi sini. Nah, oleh sebab itu karena iman kita masing-masing, itu yang menyembuhkan kita, itu yang menyembuhkan penyakit kita, itu yang itu yang memberi kita sukacita, itu yang menyembuhkan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Punya masalah, Tuhan akan sembuhkan kita. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, orang lumpuh ini tidak boleh berjalan, tapi karena imannya Tuhan menyelamatkan dia. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini, kita tahu bahwa seringkali kita punya penyakit ini, iman kita lumpuh. Tetapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan setiap pribadi kita, dimanapun kita berada, baik kita bekerja, baik kita bersekolah, baik dimanapun rencana kita pasti Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Amin. Nah, seperti mana buktinya? Dikasih umum-umum di gereja bilang Tuhan sudah memperingati kita tentang kasih-Nya. Tuhan sudah
memberi kita satu komitmen dalam kehidupan kita. Karena saya berpikir apa yang dikatakan oleh Tuhan, di waktu dia melayani Tuhan dia sudah sakit, dan terakhir dia apa lagunya tuh, lagu terakhirnya Yesus setia kan? Nah, Yesus itu setia kan apa? Yesus penolong yang setia, dia bilang. Itu lagu terakhirnya. Dan kita percaya hari ini, pada malam ini, bahwa Yesus itu penolong yang setia bagi kita semua. Mungkin di waktu kita berjalan ada sudah kekurangan kita, tapi yang kita percaya bahwa Yesus itu memenuhi segala keperluan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas berkat kita semua. Hati dan dikembalikan kepada Tuhan. Yesus kau ada di atas hujan kami bertata, saat kami mengangkat suara kemuliaan Allah melingkupi jemaat-Mu sekarang. Selamat kami. Amin. Amin.